Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul sebagai jemaat-Mu Bible Independent Church Nederland. Setiap kali kami berkumpul, kami ingin belajar firman-Mu, dan biar firman-Mu Tuhan akan memberi kami pengertian demi pengertian, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat saat ini firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Saya bukakan ayat ini. Sebentar, saya lihat dulu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 6, pasal 4 maksud saya, terbalik ya, ulangnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ayat ini akan saya share supaya kita bisa membacanya bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16. Mereka yang ada di Facebook Live bisa juga membaca ayat ini dan melihat dengan jelas firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran sehat yang bisa kita lihat dari ayat ini, atau sound doctrine dari ayat ini, menyatakan sebuah fakta yang jelas, bahwa sebagai manusia, semakin umur kita bertambah tua, dan setiap hari kan kita menjalani hari, menghabiskan hari. Berapa hari yang Tuhan berikan kepada kita di bumi ini? Sebenarnya semakin lama kita menjalani hari itu, jasmani kita semakin merosot. Ini harus kita akui. Walaupun kita kelihatan awet muda, tapi sebenarnya fisik kita itu menjadi tua. Saya melihat di dalam foto-foto, katakanlah bintang film yang terkenal, banyak orang bilang, kok mukanya tidak tua-tua ya? Memang ada orang yang seperti itu. Penampilannya bisa saja 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan sekarang, mukanya masih tetap sama. Dan itu sekarang kan ada. Film Top Gun Maverick yang dibintangi oleh Tom Cruise. Mereka bilang Tom Cruise ini tidak berubah. Tetapi fakta yang kita lihat di dalam Alkitab, ini Tom Cruise ini membintangi dulu Top Gun pada waktu dia masih muda sekali. Dan kemudian filmnya dibuat lagi sequelnya setelah bertahun-tahun kemudian, tahun ini keluar. Kan? Dibandingkan mukanya hampir mungkin tidak ada perubahan berarti. Orang ini dipuja-puja oleh semua orang di seluruh dunia karena ganteng begitu kan. Tetapi Alkitab katakan tadi bahwa manusia lahiriah itu
akan merosot. Setuju nggak? Umur kita bertambah, kemampuan-kemampuan fisik kita berkurang. Makanya seharusnya kita tidak menaruh perhatian terlalu banyak kepada hal-hal lahiriah. Alkitab katakan bahwa yang harus dibaharui itu adalah manusia batiniah. Setuju, saudara? Amin ya. Karena biar bagaimanapun engkau membeli obat awet muda, sel-sel kulit tubuhmu, sel-sel tubuhmu, itu semakin lama akan semakin merosot. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Sekalipun ada sajak yang berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi itu kan hanya ungkapan klise. Betul nggak? Ratu Inggris itu ditutupi, terus dia pakai tongkat. Tapi lama-lama fakta tidak bisa ditutupi. Tadinya ditutupi itu Ratu Inggris, dia pakai tongkat, kan dia sudah tua. Tiap kali di foto-foto dihindari dia pakai tongkat. Tapi belakangan akhirnya dia harus menerima kenyataan dia pakai tongkat. Karena physical appearance-mu tidak akan bertambah baik, tapi akan merosot. Dan Alkitab itu selalu benar. Iya dan amin. Amin, saudara. Amin. Coba lihat fotomu waktu muda. Kau tidak percaya saya. Ya kan? Ya di sini cantik dan ganteng. Saya percaya saya melihat saudara. Tapi kalau melihat foto yang masih muda sekali, wah. Yang bapak-bapak itu. Ini foto saya nih Pak, berapa tahun yang lalu. Wah, ini dia. Ada Ibu Ajeng ini tunjukkan fotonya. Makanya ini banyak orang di Facebook itu sudah oma-oma dia pakai itu aplikasi yang bikin dia jadi cewek yang kinclong sekali, muda sekali. Saya kenal gitu teman-teman. Saya banyak berteman dengan ya oma-oma begitu ya, karena mereka add saya gitu. Bukan saya sengaja add oma-oma itu, tidak. Tapi waktu lihat foto profilnya, wah, gila. Mudah sekali. Kalau orang yang berteman tidak mengerti siapa orang itu, langsung dikirimin inbox. Halo cantik. Halo cantik, bisa ketemu nggak? Begitu kan? Makanya hati-hati kalau taruh foto profil di Facebook atau di Zoom. Tadi saya lihat Ibu Ajeng ya berubah memang. Yang sekarang dengan yang foto berapa tahun lalu ya, Bu Ajeng ya. Begitu. Dan Alkitab katakan secara lahiriah kita itu merosot. Jadi tidak ada yang bisa menjual obat awet muda dan membuat engkau memang betul awet muda. Tidak. Biar dia jual itu dan dia yakini engkau beli ini dan kulitmu tidak akan menjadi keriput. Jangan percaya, saudara. Alkitab sudah menyatakan. Nah, di sini dikatakan manusia batinia. Jadi manusia itu ada dua. Ada manusia lahiriah, manusia jasmani, physical appearance kita yang orang lihat. Seharusnya tadi saya bilang kita tidak menaruh perhatian terlalu besar di situ. Kita harus menaruh perhatian yang besar kepada manusia batinia yang tidak terlihat. Apa itu? Pikiran kita. Apa itu? Hati kita. Apa itu? Perasaan kita. Apa itu? Kehendak kita. Tapi yang utama adalah pikiran kita. Alkitab katakan harus dibaharui dari hari ke sehari. Nah, saya ingin tunjukkan bagian ayat yang kedua untuk menolong kita mengerti tentang bagaimana mengubah
manusia batinia. Jadi ingat baik-baik ya, ada manusia lahiria dan manusia batinia. Manusia lahiria, kita tidak bisa mengoreksinya. Akan terus terkoreksi dengan waktu dan masa. Betul nggak? Kalau yang hidup, ya maksudnya begini, saya tidak mau membandingkan umur, tapi saya mengenal itu artis Rima Melati, waktu saya masih kecil-kecil saya nonton filmnya. Tapi generasi sekarang kan sudah tidak mengenal. Dia baru saja dipanggil Tuhan kan ya. Marjorie Tambayong itu Rima Melati nama artisnya, diberikan oleh Bung Karno. Itu cantik sekali begitu. Film-filmnya itu luar biasa. Tapi kan saya bilang tadi, kita tidak bisa mengoreksi waktu. Waktu akan terus berjalan. Jadi jasmania kita akan merosot. Suka atau tidak suka. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa ditawar. Nah, saudara, di sini ada rahasianya, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ayat ini akan saya munculkan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat ke-16. Saya share ayat ini dan saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat di sini bagaimana Paulus menyatakan tentang kekuatan Allah yang bisa mengubah manusia batinia. Dikatakan apabila manusia itu diajar, apabila manusia itu dinyatakan kesalahannya, apabila manusia itu diperbaiki kelakuannya, apabila manusia itu dididik di dalam kebenaran, maka manusia batinnya itu dibaharui dari hari ke hari. Paulus katakan semua tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa Yunaninya bagus, theopneustos. Jadi semua kata-kata yang keluar dari mulut Allah, yang dituliskan, yang dibukukan, yang disebut dengan Alkitab itu bisa mengubah hidup orang yang mempercayainya. Amin. Ada amin? Jadi apa? Manusia batinia kita mempunyai peluang untuk berubah. Kita tidak hanya percaya Tuhan dengan mulut saja. Kita katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pikiranmu harus diubah. Cara mengubahnya melalui apa? Melalui diajarkan ajaran sehat atau sound doctrine. Mengapa? Karena melalui belajar, pikiran kita diisi, maka kita bisa mengkoreksi kesalahan demi kesalahan di dalam hidup kita. Makanya saya bilang banyak orang pergi ke gereja, mereka tidak pernah bertumbuh karena di dalam gereja tidak pernah diajar ajaran sehat. Engkau habiskan waktu 20 tahun di dalam gereja. 20 tahun engkau masuk gereja, umur 20, semakin lama engkau memperbaiki penampilanmu semakin cantik pada saat umur 40. Tetapi manusia batiniamu justru merosot. Nah ini kebalikan kan firman Tuhan bilang. Harusnya yang merosot itu manusia lahiria. Yang meningkat itu apa? Manusia batinia. Tapi karena tidak pernah diberi makan yang baik, maka manusia batinia itu yang justru merosot. Manusia lahirianya yang naik. Makanya di dalam gereja banyak sekali orang karena tidak diajar firman Tuhan,
mereka menjadi orang yang merusak di dalam gereja. Orang Kristen yang tidak bertobat. Orang Kristen yang mengalami banyak hal di dalam hidup yang Tuhan sudah berkati dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa mengubah hidupnya karena manusia lahiriahnya tidak berubah. Betul nggak? Jadi ini harus kita pikirkan. Perubahan yang benar itu terjadi di dalam apa? Batinia kita. Begitu. Tuhan memberikan firman-Nya yang tadi saya bilang theopneustos itu. Kata-kata Tuhan yang dituliskan, yang diilhamkan melalui penulis-penulis Alkitab supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Coba katakan bersama-sama. Belajar. 1, 2, 3. Belajar. Bagaimana jadi orang Kristen tidak pernah mau belajar? Padahal Alkitab katakan tulisan firman Tuhan itu adalah tulisan untuk mengajar. Ya bagaimana mungkin bisa menjadi pintar kalau tidak pernah memberikan waktu untuk belajar. Nah kalau orang tidak belajar, dia tidak pernah tahu kesalahan-kesalahannya itu dinyatakan. Orang Kristen yang selalu mengulangi kesalahan yang sama itu belum bertobat. Orang Kristen yang selalu hidup di dalam dosa, maka dia itu bukan orang yang percaya. Kenapa? Karena dia terikat oleh dosanya. Yang bisa membebaskan dia bukan ditengking. Bukan ditengking, saudara. Hanya orang datang di gereja ditengkingkan. Dalam nama Yesus, roh persinan keluar. Satu kali, saya kasih contoh ini. Ini cerita sudah saya ulang berkali-kali. Jadi saya berkhotbah mengenai keluarga di salah satu televisi di Indonesia. Saya bicara tentang keluarga. Kemudian penyiarnya bilang, Pak Wanda, nanti kalau habis acara saya bisa konseling nggak? Boleh, saya bilang. Jadi dia minta waktu untuk konseling. Kemudian setelah selesai saya bicara, dia konseling dengan saya. Pak Wanda, saya ini, karena waktu itu dia minta, karena dia belum punya keturunan, dia ingin punya keturunan. Terus saya bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah pergi ke banyak gereja kepada pendeta-pendeta minta didoakan. Terus, iya, saya sudah ditumpang tangan, sudah ditengking, roh apalah. Saya bilang, tumpang kaki sudah belum? Belum Pak Wanda, baru tumpang tangan. Begitu ya. Jadi saya bercanda begitu karena ke semua gereja ditumpang tangan, ke satu gereja ditumpang tangan. Saya bilang bukan itu masalahnya. Kan masalahnya di dalam pikiran yang harus dirubah. Jadi saya bilang kamu harus konseling dengan saya 10 kali saya bilang. Nanti datang di kantor saya bilang ya. Jadi saya kasih nomor telepon saya suruh dia datang. Saudara baru berapa kali dia konseling? Mungkin 5 atau 6 kali. Dan dia sudah bilang bahwa dia hamil begitu ya. Bukan saya yang menghamili maksudnya. Bukan. Maksud saya akhirnya dia beritahu ke saya, Pak Wanda, kami melakukan itu apa nasihat-nasihat yang diberikan dan akhirnya Tuhan buka jalan. Dan anaknya saya dengar sudah 2 atau 3 begitu. Saya sudah tidak ketemu lagi sejak kami pindah begitu. Jadi bukan ditengking, saudara. Kalau orang dirasuk setan bukan ditengking-tengking supaya setannya keluar. Orang yang bersinah bukan ditengking-tengking, roh persinannya keluar. Orang yang bodoh bukan ditengking, roh kebodohan keluar, kutuk kebodohan keluar. Saya bilang mau pergi ke gereja mana putar-putar, tinggal ditengking dengan apa ditumpang kaki yang belum nggak bisa keluar rohnya. Yang harus dilakukan adalah apa? Manusia batinianya itu dirubah. Alkitab katakan manusia batinia kita harus menjadi kuat dari hari ke hari.
Amin. Makanya kita membutuhkan pengajaran. Kita membutuhkan ajaran sehat. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi theopneustos itu kata-kata yang keluar dari mulut Allah, yang dituliskan oleh para penulis Alkitab, yang menjadi Alkitab yang kita pegang, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah sumber pengajaran, pendidikan utama orang percaya. Maka orang percaya perlu diajar atau dididik dengan pikiran-pikiran Allah. Tidak cukup mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Engkau harus diubahkan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Jadi pikiran kita harus setuju pada pengajaran Allah, pada pengajaran yang benar. Sound doctrine itulah yang mengubah hidup kita. Kalau engkau terbiasa mendengar ajaran yang kacau, maka hidupmu akan menjadi kacau. Kalau engkau biasa mendengar ajaran yang sehat, maka hidupmu, maksud saya kalau engkau dengar ajaran yang sesat, hidupmu akan tersesat. Engkau mendengar ajaran yang salah, hidupmu akan menjadi salah. Kalau engkau mendengar ajaran sehat, sound doctrine, maka hidupmu akan menjadi sehat. Allah sendiri memberikan panduan ini kepada kita. Jadi manusia batinia itu harus dibaharui setiap hari, diberi makan supaya bisa maju selangkah demi selangkah menjadi orang Kristen yang alkitabiah. Menjadi apa? Orang Kristen yang alkitabiah. Ketika datang sama Tuhan, sound doktrinnya itu baru 5%. Kemudian terima pengajaran jadi 10%. Terima pengajaran jadi 15%. Terima pengajaran jadi 20%. Terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Pikiran kita harus diajar untuk tunduk pada ajaran yang sehat. Sehingga mampu berpikir seperti sound doctrine. Dan mampu mengubah hidupmu bertindak dengan tindakan iman yang sehat. Nah, kebanyakan orang yang menolak diajar dengan ajaran sehat atau sound doctrine itu apa? Karena belum lahir baru. Belum lahir baru tidak suka dengan pengajaran firman Tuhan. Makanya saya bingung, kalau sudah lahir baru diajak untuk belajar firman Tuhan nggak mau, berarti itu belum lahir baru. Dia bilang, oh saya cinta Tuhan. Mau nggak belajar firman Tuhan? Aduh, nggak ada waktu, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Bagaimana cinta Tuhan, tapi engkau masih cinta dirimu sendiri? Terlalu sibuk. Mau sampai kapan manusia rohanimu menurun terus? Sementara engkau mengejar jasmanimu terus. Nggak bisa. Orang yang menolak diajar oleh sound doctrine, kemungkinan besar tidak mau tunduk pada pikiran Allah yang mengubahkan. Kita percaya setiap firman Tuhan bisa mengubah hidup kita. Amin. Amin. Katakan, firman Tuhan bisa mengubah hidupku. 1, 2, 3. Firman Tuhan bisa mengubah hidupku. Ya kalau firman Tuhan tidak bisa lagi mengubah hidup kita, siapa lagi yang bisa mengubah hidup kita? Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Tapi kalau tidak mau diubah oleh firman Tuhan, siapa? Tidak ada orang yang bisa mengubah hidupmu. Karena firman Tuhan itu paling tinggi otoritasnya. Kalau firman Tuhan saja engkau tidak mau tunduk, jadi mau tunduk kata-kata siapa lagi? Kemungkinan besar kalau tidak suka kepada ajaran sehat, karena tidak percaya theopneustos, tidak percaya bahwa Alkitab itu berisi kata-kata Allah. Begitu. Kalau engkau ingin mencari Allah, carilah di dalam Alkitab. Karena apa? Pikiran Allah ada di situ. Allah berkata di situ. Allah menyampaikan ide dan Allah menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Dari hari ke hari diajar dan diubah dengan segala firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat Allah, betul? Tidak.
tapi kita bisa mengerti siapa Allah yang kita sembah. Kita mengerti pikiran Allah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Nah, orang yang mengasihi Tuhan itu mencintai ajaran sehat. Orang yang mencintai Tuhan itu mencintai Alkitab-Nya. Dia pasti cari gereja yang mengajarkan ajaran sehat. Betul. Kalau tidak ada ajaran sehat, dia tidak mau ada di situ. Karena gereja dengan ajaran sehat yang mengajarkan manusia rohaninya dibaharui dari hari ke hari. Kita bisa mencintai Allah hanya dengan mencintai ajaran sehatnya. Tantangan saya untuk saudara, apakah engkau mencintai Tuhan atau masih cinta dirimu yang besar? Tadi saya sudah kasih contoh. Seberapa kuatnya engkau cinta dirimu, mau sampai 80 tahun, 85 tahun. Ada orang yang menyangkal sudah 80 tahun. Di Australia ini, saya hidup di Australia, ada orang yang sudah 80 tahun dia masih nyetir mobil. Sudah dilarang dokter, jangan setir mobil. Tiba-tiba lagi setir mobil, dia kena stroke. Tabrak mobilnya, betul. Ya kalau dia yang mati ya nggak apa-apa, kan sudah usia mati. Tapi kalau tabrak orang yang masih muda, bagaimana? Apa nggak lebih susah? Keluarganya yang masih hidup harus tanggung, ya kan? Benar nggak? Ini logika yang harus saya kasih gitu. Makanya kalau orang yang sudah tua di sini, dia harus ikut tes lagi untuk driving mobil. Begitu. Walaupun sudah bisa. Dan ada batas tertentu, dia harus ada surat dokter dan sebagainya. Karena saya berkali-kali mendengar cerita-cerita itu, pengalaman itu. Tiba-tiba di jalan, tahu-tahu dia lupa. Dia lupa, iya, tiba-tiba di jalan dia lupa. Saya lihat itu video ada di Amerika. Ini orang jalan, dia melawan arus ini. Orang sudah stop. Ketika dibuka, oma-oma sudah 90 tahun. Anda bayangin dia jalan melawan arus. Kan dia lupa waktu dia jalan. Ini saya maju apa mundur? Saya pergi jalan yang benar atau jalan yang salah? Saudara, kita tidak bisa melawan jasmani kita yang merosot. Anda mau mencurahkan berapa lama usaha mencintai diri sendiri? Sampai 80 tahun. Terlalu cinta diri sendiri bahkan sampai lupa siapa saya. Ingat, manusia bisa diserang dengan penyakit demensia. Lupa segala-galanya. Ya, saya banyak dengar cerita itu, penyakit demensia. Ada oma-oma itu cerita, suami saya itu sudah lupa siapa saya. Waktu saya datang, dia bilang, siapa kamu? Aku ini istrimu. Oh bukan. Dia bilang, saya dulu punya istri yang cantik sekali, bukan kamu. Sudah lupa, saudara. Sudah lupa. Merosot, saudara. Ya, merosot. Bisa terjadi. Amit-amit, jangan sampai istri saya lupa saya gitu. Jangan sampai juga suamimu lupa kamu gitu ya. Ini cuma contoh yang faktanya bisa terjadi, maksud saya. Ya, manusia lahiriah bisa merosot. Tapi kalau kita mengembangkan kekuatan kita, manusia batinia kita, maka kita menjadi kuat dibaharui hari lepas hari. Sudah berapa persen nilai Alkitabiah dalam hidupmu? Sudah berapa persen sound doktrin ada dalam hidupmu? Engkau yang bisa menjawabnya. Tingkatkan. Hari lepas hari baharui. 5%. Jadi 10%. Jadi 20%. Jadi 25. 30. 85 jadi 90. Kenapa? Karena kita menaruh keyakinan bahwa ajaran Tuhan adalah ajaran yang benar, yang mampu mengubah hidupku. Kalau aku berubah, maka aku juga bisa mengubah keadaan dan orang-orang di sekitarku. Amin.